Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau bertanya-tanya tentang penjelasan alam gaib. Gimana, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama dengan tim Padepokan Giri Kumbang. Terima kasih untuk saudara Asep telah bertanya ke Akang. Mudah-mudahan Akang bisa jawab yang jadi pengetahuan Akang. Pertama, lebih tepatnya bagaimana sih dengan cara orang menembus alam gaib itu. Berbicara tentang gaib, hati-hati karena sifat gaib itu banyak dikuasai oleh yang nama jin. Kalau sifat jin itu hati-hati, tetap dari dulu sifat jin itu munafik gitu. Jadi sebelum tahu yang namanya alam gaib, kita harus giat-giat belajar yang namanya bisikan-bisikan. Karena di alam gaib, ketika kita belajar mempelajari ilmu tentang gaib, ilmu spiritual gitu, di situ akan banyak bisikan-bisikan. Pertama kita belajar bisikan-bisikan. Bisikan pertama itu kita harus belajar bisikan nafsu sebelum menembus alam gaib. Yang dimana kita mengikuti bisikan nafsu, cenderung mengikuti akan mengarahkan kita kepada kejelekan itu, saudara Asep. Kedua, bisikan setan, dimana ketika kita mengikuti bisikan tersebut, banyak orang yang terjerumus gitu. Bahkan para ahli-ahli hikmah gitu, ahli-ahli spiritual, praktisi spiritual, banyak yang terjerumus menyekutukan Allah karena cenderung mengikuti bisikan setan. Yang ketiganya, bisikan ruh, dimana bisikan ruh ini cenderung mengajak kita kepada taat ya, dari perintah Allah. Bisikan yang seharusnya kita pegang teguh gitu. Yang keempat, bisikan malaikat, sama fungsinya seperti bisikan ruh, banyak mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada taat kepada Allah dan mengikuti perintah-perintah Allah. Yang kelima, bisikan akal, di mana bisikan akal ini cenderung ketika kita sewaktu-waktu ingin mengikuti bisikan ruh dan malaikat, maka bisikan akal tersebut akan membawa kita taat kepada Allah dan mematuhi perintah Allah gitu. Dan sewaktu-waktu ketika kita mengikuti dari akal itu mengikuti bisikan nafsu dan setan, maka cenderung mengajak kepada kejelekan. Yang keenam, namanya bisikan keyakinan. Bisikan keyakinan itu hanya didapat sesuai Allah yang pilih gitu. Dimana dalam bisikan tersebut baru kita yakin dan bisa memegang teguh dalam belajar ilmu hikmah gitu. Dimana ketika kita bisa paham dari bisikan itu, bisikan keyakinan, maka di situ akan timbulnya ilmu laduni. Ilmu laduni, yang kedua ilmu kabar dari gaib, yang ketiga rahasia dari segala urusan. Bisikan keyakinan itu, tapi sangat sulit mendapatkannya, bisikan keyakinan. Pertama, berbicara tentang menembus alam gaib. Bagaimana sih menembus alam gaib? Yang pertama-tama kita belajar gitu. Belajar tapi harus mempunyai guru. Mempunyai guru, tidak hanya ikut-ikutan, apalagi melalui internet itu, karena resikonya sangat besar gitu. Di mana di setiap kita
kita belajar pasti situ ada amal-amalan yang harus diwiridkan. Disitulah terkadang banyak orang yang tidak tanpa guru yang menyalahi melebihi dari kapasitas kemampuannya. Di situ banyak yang terjerumus, bahkan banyak yang stres gila gitu gara-gara memperdalami ilmu hikmah. Jadi hati-hati sekali dalam memperdalami ilmu hikmah. Jadi yang nembus alam gaib itu bukan hanya tentang berbicara tentang alam jin, itu alam gaib itu bukan hanya, tapi alam gaib itu alam batin yang bisa diperoleh, yang ada di dalam diri manusia, diperoleh dari mujahadah dan riadoh kepada Allah, dan belajar dari guru-guru yang memang ahlinya ahli hikmah gitu. Ketika kita di situ sudah mujahadah riadoh dan belajar dari guru-guru, disitulah kita indera-indera yang tadinya tidak terbuka gitu, disitulah maka akan terbuka. Ketika indera-indera yang ada di dalam diri manusia itu terbuka, maka di situ akan banyak tabir-tabir gaib yang tadinya kita tidak mungkin jadi mungkin gitu. Seperti interaksi kepada makhluk-makhluk astral gitu. Itu bisa kita dapat ketika indera-indera kita bisa terbuka seperti mata gitu, telinga. Itu diperoleh dari proses belajar ya, saudara Asep. Tidak mudah ya prosesnya, ada amalan-amalan, ada tingkat-tingkatannya gitu. Dan di dalam nafsu itu juga kan ada yang nafsu, namanya nafsu amarah, dibagi 7 nafsu itu. Nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhimah, yang keempat nafsu mutmainnah, yang kelima nafsu radiyah, yang keenam nafsu mardiyah, yang ketujuh nafsu kamilah. Penjelasannya sudah jelas, banyak sudah diterangkan oleh guru-guru kita. Nafsu amarah itu apa? Cenderung mengajak kita kepada kejelekan, nafsu amarah. Nafsu lawamah sama, cenderung tidak stabil. Ketika dia kena cobaan, dia mungkin akan marah, tapi ketika dia tidak kena cobaan baru dia bisa bersabar. Itu namanya masih terjerumus dalam nafsu lawamah. Yang ketiganya nafsu mulhimah, dimana di situ baru kita tahu yang namanya hak dan yang batil gitu. Ketika kita mengikuti yang hak, maka kita akan benar. Ketika kita mengikuti yang batil, maka kita akan salah. Disitulah tingkatan nafsu mulhimah, kita tahu yang namanya hak dan yang batil. Dan nafsu radiyah, dimana nafsu radiyah itulah kita tahu batasan dimana orang-orang yang ikhlas. Karena nafsu radiyah ini tingkatannya udah tingkatan orang yang ikhlas gitu. Nafsu mardiyah setingkat dari radiyah, dimana sama nafsu itu menjerumus ingin selalu mengikuti perintah Allah gitu. Yang ketiga adalah nafsu, yang ketujuh adalah nafsu kamilah gitu, dimana nafsu itu hanya nafsu yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Rasulnya. Begitulah penjelasan tentang alam gaib yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa tetap ikuti terus channel YouTube kami di channel Giri Kumbang Official, yang mudah-mudahan channel ini terus bermanfaat gitu bagi kawan-kawan untuk mengungkap segala tabir, baik itu misteri maupun tabir yang nyata gitu. Mudah-mudahan doakan juga kepada kru-kru kami supaya terus diberikan kesehatan sehingga kami bisa mengungkap apa-apa yang menjadi misteri,
apa yang menjadi takbir, apa yang menjadi masih penutup bagi yang awam gitu. Namun kita bisa mengungkapnya, karena di Giri Kumbang ini kita juga ada pengobatan gitu, mengadakan interaksi kepada makhluk astral dan ada penarikan. Mudah-mudahan ya, tetap ikuti terus channel Giri Kumbang Official begitu Kang Saudara Asep yang penjelasan alam goib ini cukup ya. Terima kasih kepada Kang Teguh atas penjelasannya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Giri Kumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.